Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat al-hadirat fi hadzal majlis al-mubarakah insyaallah. Setelah kita aturkan syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya materi yang kita kaji di taklim kita kali ini masih temanya tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Kita angkat kembali seperti apa pentingnya pendidikan anak. Kesimpulannya bukan semata penting, tapi sangat penting. Lebih penting daripada kita punya anak itu sendiri. Karena akan tiba saatnya anak itu bisa jadi musuh. Lebih penting daripada sebab terjadinya anak itu sendiri, yaitu bercintanya suami istri. Karena suami bisa jadi musuh, istri juga bisa jadi musuh. Andaikan tidak jadi musuh, tetap saja bisa pisah. Mati pisah di padang mahsyar, pisah. Walaupun ada yang promosi, nanti tetap setia di padang mahsyar berbonceng tangan. Adakah promosi? Suami istri yang setia nanti bangkit bareng di padang mahsyar, berbonceng tangan, bermesraan. Ada yang promosi begitu? Ada. Yang benar masih butuh dikoreksi promosi seperti itu. Kenapa? Karena belum tahu kejelasan akan sumbernya. Yang kedua, orang nanti di padang mahsyar pasti akan pisah. Karena Allah menjelaskan, al-yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sa'nun yughni. Akan tiba saatnya orang lari dari bapaknya, dari ibunya, dari suaminya, dari istrinya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari semua manusia. Kenapa? Masing-masing repot ngopeni awak dewi-dewi. Sampai yang terbaca di ayat di atas surah Al-Hajj bagian-bagian awal, saking gentingnya suasana, yang kita diperintahkan takwalah kepada Allah, karena gonjang ganjing hari kiamat itu dahsyat. Seperti apa dahsyatnya gonjang ganjing kiamat? Ibu-ibu yang lahir gogrok
kandungannya. Ibu-ibu yang menyusui anaknya ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Gentingnya suasana. Orang tidak mengkonsumsi miras, mabuk kabeh. Ngeri enggak? Itu hari kiamat. Sampai bangkit di padang mahsyar telanjang nggak sadar blas. Gimana kondisi manusia dibangkitkan di padang mahsyar? Badan tidak berbalut walau sehelai benang, kayak bayi lahir cengir blas, gak enek sandangan. Sandal juga tidak jadi alas kaki, kakinya nyekir. Khitan pun juga belum kelamin pun juga belum berkhitan. Itu kondisi dibangkitkan di padang mahsyar. Bubar berat 50.000 tahun. Apalagi sudah meniti jembatan. Selali kabeh, sampai ada orang itu ada hubungan hati yang super dekat. Siapa? Orang yang punya hubungan hati super dekat. Seolah tidak bisa pisah. Hubungan hati super dekat, suami istri masih pisah-pisah. Ini hubungan dekat hati tidak bisa pisah. Siapa? Maryam dan Nabi Isa. Itu kedekatan hatinya nggak bisa dibayangkan seperti apa. Itu pun juga akan pisah. Kenapa? Kengerian kondisi di padang mahsyar meniti jembatan. Sehingga masing-masing orang yang dipikir adalah Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan saya, selamatkan saya. Diringkas, selamat, selamat, selamat. Nah, gitu ya. Itu diringkas. Nyelui selamat, selamat. Tapi itu tuh selamat, selamat kang selamat. Tapi ucapan pengen selamat yang diringkas. Selamat, selamat, selamat. Artinya selamatkan, selamatkan. Itu yang diringkas. Itu kondisi sana, siapapun pasti pisah. Maka ada sesuatu yang kita cari ternyata tidak bisa pisah. Apa? Keselamatan manusia ketika kembali kepada Allah Ta'ala. Itu yang dicari tidak akan pernah bisa pisah, lebih penting daripada semuanya. Dan ternyata itu semuanya kesempatan untuk meraih itu ada di hadapan kita. Apa? Mendidik anak. Bagaimana itu? Ketika orang berada di surga, mendapatkan derajat yang sangat tinggi sekali, dia takjub, ya Allah, bagaimana bisa terjadi? Sepertinya ini bukan amalku. Apa keterangan Allah Ta'ala ketika memberikan jawaban? Bistighfari waladika laka. Ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Jadi yang kita kejar itu adalah fadilah mendidik anak, pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Apa yang kita cari? Fadilah besar mendidik anak yang kita minta di sisi Allah Ta'ala. Bukan semata anak itu mesti soleh. Kita nggak bisa menjamin. Bisakah orang mendidik anaknya mesti soleh? Bisakah orang tua mendidik anaknya mesti soleh? Jawab, enggak ada yang bisa jamin. Aku lek didik mesti soleh. Aku apa akui? Aku kok. Enggak ada. Karena masing-masing orang itu ada hati itu Allah yang menggenggam. Walaupun anaknya itu bukan orang tua yang menggenggam, walaupun diri sendiri bukan diri sendiri yang menggenggam. Semuanya berada pada genggaman Allah. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di dalam taat kepadamu. Itu Allah. Kalau setiap orang nggak bisa menggenggam hatinya, apalagi orang tua kepada anak. Makanya kita nggak bisa menjamin orang tua mendidik itu mesti sukses.
nggak ada jaminan, tapi itu merupakan media untuk menggapai pahala besar. Pendidikan itu merupakan media menggapai pahala besar, maka yang kita cari adalah pahala besarnya. Nah, nanti anaknya katut pura katut itu relatif. Harapannya ya dapat pahala besar, anak ya soleh, itu harapan. Tapi anak itu ujian. Anak itu ujian atau anak itu kesenangan? Nah, ini dipilih dulu ini. Anak itu ujian atau anak itu kesenangan? Jawab. Nah, kalau anak itu ujian, tugas kita lulus ujian. Lek anak itu kesenangan, banyak yang gagal, ya kan? Tapi lek anak itu ujian, bisa mikir muga-muga ujianku lulus. Tapi lek anak itu kesenangan, gak kabeh wong mendapatkan kesenangan dari anak. Dan Allah Ta'ala sendiri telah menjelaskan anak itu ujian. Anak itu ujian. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Saya timpakan kepada kamu baik dan buruk sebagai bahan ujian yang kepada kami kamu dikembalikan. Anak itu ujian. Punya anak ya diuji, gak punya anak ya diuji, anak benih ya diuji, anak kurang benih ya diuji. Nah, tugas kita lulus ujian, bukan zat anak. Kita nggak bisa menentukan zat anak. Nabi Nuh nggak bisa menentukan zat anaknya baik. Nabi Ibrahim nggak bisa menentukan zat bapaknya baik. Nabi Nuh nggak bisa menentukan zat istrinya baik. Nabi Lut nggak bisa menentukan zat istrinya baik. Nabi kita nggak bisa menentukan zat pamannya Abu Thalib yang sangat dicintai dan sangat mencintai baik. Tetapi ketika yang dipikir itu adalah saya diuji, itu nanti bekerja keras lulus ujian. Maka daripada itu, karena yang dicari itu adalah fadilahnya, makanya cara mengejar fadilah itu sudah ada bimbingannya. Maka ikuti bimbingan, kita nanti diberikan fadilah besar. Yang harapan kita bukan semata dapat pahala, tapi juga anak ikut benih. Apabila anak diuji belum benih, berarti kita dominan diuji dengan banyak kesabaran. Karena anak benih itu ujiannya memperbanyak syukur, anak kurang benih ujiannya banyak sabar. Sementara syukur belum tentu bisa, sementara sabar fadilah terbesar. Syukur belum tentu bisa, sabar fadilah terbesar. Apa tadi? Syukur belum tentu bisa, sabar fadilah terbesar. Kira-kira lebih selamat mana anak bau beneh dengan anak kurang beneh secara ujian rasa pada diri orang tua? Berpotensi mana yang lebih selamat? Syukur atau sabar? Yang berpotensi selamat itu sabarnya, syukur belum tentu. Syukur itu wangil. Syukur itu mestinya menggunakan nikmat untuk taat. Serba menyenangkan, sering untuk berbangga. Sopo aku, aku kok. Bahaya. Kapan kaum muslimin dalam keadaan puncak jaya ternyata malah kalah gara-gara bangga? Kapan kaum muslimin pada puncak jaya ternyata malah kena musibah gara-gara bangga? Kapan? Pada perang Hunain, kaum muslimin baru saja menaklukkan Quraisy, menaklukkan kota Makkah tahun 8. Raja Arab takluk, sekarang tinggal anak buah suku Hawazin di daerah Hunain. Itu hanya 4.000. Kaum muslimin 12.000. Perbandingannya dulu perang Badar 300 saja menang menghadapi 1.000. Loh, ini 12.000 menghadapi 4.000. Priyo mek koyo selilit.
Ternyata tak ada rasa bangga, ternyata malah kalah. Kaum muslimin dapat serangan mendadak, lari kocar-kacir. Allah menyebutkan a'jabatka kasratukum falam tughni ankum syai'a au kama qala ta'ala. Di kala itu jumlah banyakmu membanggakan kamu, padahal itu nggak bisa mencukupi blas. Sampai Nabi ditinggalkan, lari, bayang ngisin nih. Rolah sewu kocar-kacir dikejar 4.000. Alhamdulillahnya mereka sadar, dipanggil kembali. Disitulah Allah menolong mereka, akhirnya juga menang. Jadi syukur itu sulit. Ketika serba senang itu condong kepada bangga dan bangga. Tapi lek kena musibah sing dibanggakan apa? Gimana? Kena musibah yang dibanggakan apa? Kena musibah yang ada ya Allah, ngelus dodo, ya Allah, gitu kan? Nah, itulah justru orang itu malah semakin dekat kepada Allah. Makanya apabila anak kita itu belum soleh, nanti biar ya Allah, ya biar begitu. Apabila kadung anak kita itu super soleh, sopo Pak Ejos Mbok Ejos wong belum diberitahu hasil hisab kok sudah mengatakan Pak wong top, Mbok wong top sopo. Justru sabar itu malah lebih penting. Makanya apabila anak-anak kita kerja keras mendidiknya itu belum soleh, nanti supaya sabar itu dominan. Banyak doa, banyak kerja keras, banyak kembali kepada Allah. Nah, itu hikmahnya ke sana. Nah, karena itu semuanya yang kita cari itu adalah pahala, maka mendidik pun juga butuh tuntunan. Maka cara mendidik kita, maka supaya kita sesuaikan dengan tuntunan yang kita pelajari kali ini adalah diantara cara mendidik anak, bersihkan rumah dari alat musik dan nyanyian. Yang kita cari itu pahala, keberkahan. Bab alat musik, nyanyian ini identik dengan pesta pora, bukan identik pengharapan pahala. Sementara yang kita cari itu adalah pahala. Enggak ada alat musik nyanyi saja orang syukur itu sulit, apalagi dengan musik nyanyi malah pesta pora, dan dampaknya malah ngeri luar biasa. Makanya siapa ingin mendapatkan keberkahan di dalam mendidiknya, maka rumah yang di sana orang tua mendidik anak-anaknya, rumah itu bersihkan dari apa? Alat musik dan nyanyian. Kalau ingin bernyanyi-nyanyi bahagia, gak ente, silahkan bernyanyi-nyanyi di surga. Istri di surga itu nyanyi-nyanyi enggak? Bu, jangan kok mboten paring jawaban terus pundi. Mbok nggih kula diparingi jawaban. Istri itu di surga niku nyanyi untuk suaminya mboten? Sin aku nyanyi. Pone kadang tuwek nyanyi malah lucu. Di surga gak ada yang tua. Di surga tuh yang ada tuh hanya bahagia. Gak ada pertentangan, gak ada pertengkaran, gak enek sikap namanya ngisin-ngisinin, gak ada. Yang ada satu hati, apa? Bahagia. Mereka bernyanyi untuk suami. Nah begitu. Makanya kalau ingin bernyanyi riang gembira, pol, itu tempatnya ada di surga, bukan di rumah. Kalau di rumah itu sebatas suami istri ketika di kamar saja, bukan di depan anak-anaknya. Jadi boleh di dunia itu nyanyi, tapi di kamar bersama siapa? Suaminya. Boleh berjoget di kamar bersama suaminya.
boleh lebih daripada itu di kamar bersama suaminya. Tapi bukan untuk mendidik anak, dididik dengan musik nyanyi, bukan. Beda lagi. Beda lagi. Makanya rumah bebaskan dari musik dan nyanyi. Apabila butuh nyanyian khusus di kamar bersama siapa? Suaminya, tapi bukan sistem pendidikan. Sistem pendidikan jauhkan rumah dari musik dan nyanyian. Sekarang kita baca materinya. Ini poin yang ke-15, judulnya adalah Tathhirul baiti min alatil lahwi wat torbi. Tathhir dari kata toharo, suci, yaitu tathhir itu menyucikan. Al baiti rumah, disucikan dari apa? Min alatil lahwi, dari alat senda gurau, yaitu alat musik, gitar, piano, seruling, drum, dan entah apa nama-nama yang lain. Sampai berdagang alat musik nggak boleh. Maka anak-anak kita ketika minta permainan, yo jangan diberikan gitar-gitaran, trompet. Ada dijual di masyarakat gitar-gitaran, trompet untuk anak-anak kaum muslimin. Bolehkah? Loh, gak boleh. Haram berdagang alat musik. Kok malah jadi pembeli gimana? Terus kehilangan duit. Haram pisan. Lek haram tok duitnya akeh gak nemen-nemen. Niki wis haram duitnya entek pisan. Rugine tumpuk-tumpuk. Itu jangan diberikan anak-anak kita alat musik. Trompet itu banyak dijual. Itu gaya Yahudi. Di antara inti kenapa alat musik itu tidak boleh, karena keindahannya membuat pikiran terbawa, hilang dzikir. Menikmati indahnya alat musik, terlalaikan dari dzikir sehingga hatinya gersang. Hati tidak ada dzikir itu bagaikan ikan nggak ada air. Hidupkah? Hati tidak ada dzikir bagaikan ikan nggak ada air. Hidupkah ikannya nggak ada air? Mati. Matinya ikan cek kena tinggi lawuh, matinya hati. Sambal goreng. Sambal goreng hati. Ya hatine wedhus gak napa-napa, hatine dhewe. Itu bahaya. Itu mayit-mayit yang berjalan dikuasai setan. Itu diantara permasalahan kenapa alat musik itu haram. Permasalahannya indah, hati terbawa. Lek sudah terbawa, itu tidak ada zikir. Hati tidak ada zikir bagaikan ikan kehilangan air, mati. Itu permasalahannya. Maka jauhkan rumah dari alat musik, watorbi, dan nyanyian. Kata toroba itu luas, nyanyian diantaranya. Mutorib, mutoribah itu penyanyi, biduan, biduanita. Nah sekarang banyak biduanita. Wonten pundi? Niko acara karnavalan niko. Niko mbak-mbak meh udo di baris nih jogetan. Penanti person apa tereng? Apa gayane mboten mirsane ning nginceng. Aku cek nama aku ngono ya duwemen ngoten nggih. Kudune mata sepet memandang seperti itu. Nah gitu judulnya, membersihkan rumah dari alat-alat musik dan nyanyian. Kita baca apa kata penyusun buku. Minal umuri, diantara perkara-perkara al-muhimmati yang penting, al-mu'inati yang menolong. Ini sarana, ini penting yang bisa menolong. Ala tarbiyatil abna, atas pendidikan anak. Orang tua punya tugas mendidik anak. Ada penolong yang penting sehingga mendidiknya nanti lancar. Apa itu? Tathhirul baiti, membersihkan rumah
min alatil lahwi, dari alat-alat musik, wat torbi, dan nyanyian. Makanya ibu-ibu menengersani nyanyi khusus wonten jero kamar. Buat yang suka nyanyi boleh bersama suaminya sambil nyanyi. Jangan pun nanti nyanyi kalih suami napa dereng. Jenengan pengen joget di pun pirsane suami ngoten nggih monggo lho. Gak iso nyapa. Sing penting peteng-petenge ngoten nggih. Itu yang memberi pembawaan jenaka romantis itu mungkin. Tapi itu khusus saja itu. Tapi bukan untuk mendidik anak, tidak boleh mendidik seperti itu. Wal wasailu, dan sarana-sarana. Allati, yang tu'ridu, bisa mengantarkan al-fisqa, kepada sifat fasik, wal fujura, dan pendosa, wal kadhiba, dan dusta. Itu juga supaya dibersihkan. Tathirul baiti min, membersihkan rumah dari alat musik dan nyanyian, wal wasaili, di bahasa wasaili, dan sarana-sarana, dijauhkan dari sarana-sarana alati yang tu'ridu, bisa menghantarkan al-fisqa, kepada kefasikan. Perkara yang bisa mengantarkan fasik itu tinggalkan. Fasik itu jauh dari ketaatan. Sing dadekne taat malih haras-harasan itu jauhkan. Dolanan kenemenen, terlalu asik, PS, PlayStation, game, cekelane HP atau ndelok televisi mek dolanan kok, PS-an, game-giman, itu bisa membuat fasik. Asik dolanan lali sholat, gimana? Jauhkan juga wal wujudan, perkara-perkara yang menimbulkan dosa-dosa, wal kadhibi, dan kedustaan, jauhi semuanya. Fayukhsha, dikhawatirkan bila itu ada, min tanazzulis syayatin, dari berdatangannya setan. Bila benda-benda itu ada, nanti setan akan geruduk-geruduk teko ala hadil buyuti, pada rumah itu. Jadi ada sesuatu yang setan itu dewemen, bila barang itu ada di rumah, setan geruduk-geruduk teko. Nah, setan itu programnya bahaya. Setan itu programnya bahaya. Napa programnya setan? Jenengan persani napa programnya iblis? Bersumpah, fa bi izzatika la uwiyanahum ajmain, demi maha perkasamu anak akan saya sesatkan. Dibikin lalai, hati gersang, jauh dari agama, hanya berburu dunia, sehingga berbagai macam cara dikerjakan, sing penting seneng walaupun itu haram. Ini program setan. Asik bermain, lupa sholat, zikir, baca Quran, dan sebagainya. Karena asik dolanan, salate lap-lapan, gak enak zikir blas, sehingga tidak ada ketentraman sholat, nggak ada kekhusyukan sholat. Ini termasuk program dari setan. Ibadah haras-harasan, dolanan semangat, itu termasuk tergoda oleh setan. Kadang mboten anak-anak dijak sholat wangil, gagah ra tangi-tangi, kadang sembekis-bekis, seperti kesetanan. Nah begitu, alasannya gak sadar. Seolah itu kayak anak itu kesurupan. Nggak ada alat musik saja itu berpotensi ada. Gimana? Itu ada alat musik, setan berdatangan, tambah nemen. Nah makanya alat musik, nyanyi itu jauhkan. Tapi itu apa?
mengundang setan dan dampaknya nyata. Zikir aras-arasen, salat aras-arasen, dijak taat aras-arasen, anak diajak yang soleh, bekis-bekis, itu termasuk tanda-tanda dikuasai setan. Kita ulang, nggak ada alat musik saja, anak begitu ada, oponnya malah diundang dengan adanya alat musik. Itu kesana loh, itu dampaknya itu terasa loh. Wa fil hadisi an Salimin, di dalam suatu hadis dari Salim an Nabi dari bapaknya, qala, namanya Abdullah bin Umar, dari anaknya Umar bin Khattab. Ini kurang lebih itu ya, Salim itu cucunya Umar bin Khattab, wallahu a'lam. Dari Nabi SAW berkata Ibnu Umar, wa ada menjanjikan Jibril an-Nabiya pada Nabi SAW. Muhammad, aku apa kunjung ke rumahmu, bahasa gampangnya ngoten niku janjine Jibril. Farosa alaihi ay ta'akhara, maka telat, enggak segera masuk si Jibril. Tuh jareke bertamu dintenteni kok randang mlebu. Fastada, maka terasa berat dalika, terlambatnya Jibril ala Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dintenteni orang mlebu-mlebu, terasa berat, susah, gelisah. Padahal itu sudah kangen menunggu. Tiyan niku lek kangen menunggu rata teko, gelisah mboten? Oh, gelisah. Gelisah. Menunggu itu ndak penak. Apalagi menunggu yang paling disayangi kadung kangen. Kayak kangennya menggelitik, iya kan, susah. Akhirnya fakhoroja menyambut keluar an-Nabi sallallahu. Tamu nggak segera masuk, parane yang zobo. Falakiyahu Jibrilu, maka akhirnya menjumpai kepada Nabi Jibril. Begitu yang zobo, ketemu, disapa. Nah, iki wonge, cethuk iki, kenapa nggak segera masuk? Fasyaka, maka Nabi mengadukan ilai kepada Jibril ma wajata, apa yang ia rasakan. Lah katanya mau datang tak tunggu-tunggu ramah masuk nyapo kepangganen jobo wai. Kenapa pengaduan Nabi begitu maknanya? Faqala, memberikan jawaban Jibril, inna, sesungguhnya kami malaikat, itu malaikat yang membawa rahmat, la nadkhulu baitan, tidak mau masuk rumah, fihi, di rumah itu ada suratun, gambar, wala kalbun, tidak juga anjing. Jadi malaikat itu giyah masuk rumah, yang di rumah itu ada apa? Gambar dan anjing. Rawal Bukhari. Wah, alhamdulillah rumahku gak ada anjingnya. Alhamdulillah. Rata-rata rumah kita memang tidak ada apa? Anjingnya. Yang ini kayaknya kita terasa mudah, rumahku bebas anjing. Insya Allah itu mudah. Tapi lek surah, gambar, ini yang sulit. Apa makna surah? Yang disepakati keharamannya adalah patung. Gambar yang ada bentuknya ini disepakati keharamannya apa? Patung. Jangan sampai di rumah kita tuh ada patung. Walaupun ada anak-anak, kalau ada boneka diupayakan ditinggalkan. Walaupun ada yang memberikan keringanan, tapi yang paling bagus anak jauhkan dari dolanan sing jenenge aneka ragam patung. Banyak kan? Nganti untuk nabung cilengan bentuknya nopo? Ayam, singo, ngoten nggih. Cari yang lain. Engko duwe dolan cilik-cilik, ulo-ulonan, gajah-gajahan cilik-cilik ngoten, kathah mboten? Jauhkan. Pilih yang lain. Bila terpaksa belum bisa dihilangkan, wajahnya dihilangkan. Golekne ungkal, dihilangi bentuk wajahnya, biar tinggal benda saja. Wajahnya, matanya dihilangkan. Nah begitu, dicukil, matanya dihilangkan.
Itu walaupun alas nama anak-anak yang paling selamat itu dihilangkan. Karena rukhsah itu bukan harus. Apabila tanpa rukhsah bisa tuh yang paling bagus, nggak usah menerima keringanan. Mandi lebih baik daripada mendapatkan bantuan. Itu semua yang berbentuk patung-patung hilangkan. Kemudian kalau gambar-gambar itu sekira bisa dihilangkan, nek terpaksa nggak bisa dihilangkan ya jangan dihilangkan. Nopo gambar yang bisa dihilangkan? Ya gambar-gambar nek kertas, gambar-gambar nek produk, gambar-gambar nek buku, kan bisa disampul, mata kan bisa ditutup, dihilangkan itu. Tapi gambar-gambar yang nggak bisa ya jangan. Nggak gambar nek duit, nggak duitnya dibolongi, yang nggak rapayu malah susah. Itu namanya terpaksa. Gambarnya presiden, wakil presiden ora dipasang nanti jadi kasus di masyarakat, ya itu namanya rukhsah. Tapi lagi cepatnya gambarnya foto kenangan, fotone bapake, ibune, itu kan nggak ada kepentingan kan. Album-album pernikahan kan nggak ada kepentingan kan itu. Sebatas itu, paling-paling hanya sebatas itu nostalgia, ngoten to nggih. Ya lek sik panggah rukun suami istri ndelok gambare nostalgia, lek nggak rukun dadi gila. Ndelok gambare ayem, ndelok wonge endi, wonge kok ana tukaran pegatan, iso gila. Enggak menjamin itu. Makanya gambar yang nggak bisa dihilangkan itu gambar nek duit atau foto-foto dokumentasi, KTP dan semisalnya itu, tapi itu kan sembunyi kan. Duit ya sembunyi, dokumentasi ya sembunyi. Tapi sing berserak-serak itu pol-pole, bila itu terpaksa ada ya semisal gambar presiden, wakil presiden itu pol-pole. Tapi lek patung disepakati dihilangkan, itu ternyata tidak dimasuki malaikat rahmat. Berarti kalau rumah nggak dimasuki malaikat rahmat, rumah itu nggak ada keberkahannya, yang ada kegersangan. Lek malaikatnya gak enek, sing enek setan, ngeri, membisikkan, nggak ada ketentraman jiwa, mendidik anak psikisnya sulit dididik. Fakaifa, bagaimana bi buyuti kasirim minal muslimin, bi buyuti pada rumah-rumah kasirin mayoritas minal muslimin dari kaum muslimin. Ternyata rumah-rumah kaum muslimin masih banyak terdapat benda-benda itu. Wa ma fiha, dan apa yang ada di rumah itu, minas suwar, dari gambar-gambar, wal wasali, dan sarana-sarana, alati, yang tangkulu, menayangkan, aswaro, gambar-gambar, al-fatinata, yang menfitnah, lirijali, untuk laki-laki, wanisai, dan untuk perempuan, walahwi, dan alat-alat musik, watorbi, dan nyanyian. Jadi gambar-gambar yang ditayangkan ada di rumah-rumah kaum muslimin yang itu sangat menfitnah untuk laki perempuan, isinya musik, nyanyi, napa bentuk penayangan gambar itu? Televisi. Napa sing paling kata? Televisi, TV, majalah-majalah, banyak kan di rumah kaum muslimin, nopo gambare? Banyak yang menfitnah, laki terfitnah, perempuan terfitnah. Alat musik selalu menghiasi rumah. Maka daripada itu, bila rumah kita ada TV-nya, rubah channelnya, khusus televisi dakwah, dakwah sunnah. Ya kita kan mudah kan memilih, minta kepada petugasnya, ini khusus pasang channel dakwah saja. Ada Al Furqan TV, ada Al Iman TV, ada Ihsan TV, ada Wisal TV, ada Roja TV, ada Surau TV. Kan banyak kan TV-TV sunnah.
Itu pol-pol itu andaikan ada gambar, itu adalah gambar dai-nya. Untuk lebih memudahkan pemahaman ada gambarnya itu mudah. Gambarnya syekh ceramah, itu ulama membolehkan. Tapi gambare laki-laki ganteng, perempuan ayu, sibuk memandang ngono kuwi, ya bahaya. Iringi dengan musik, nyanyi, wiyah kono. Andaikan toh TV-nya itu gambarnya ustadz-ustadz dai, tapi apabila nanti sing dipandang dai ini tutup pengajian nih, ya hilangkan saja. Wonten loh, istri ketika seneng ngrungokne ngaji, ternyata senes ngaji nih gantengnya sang ustadz. Nganti cetok suamine gak direken, suane ngamuk-ngamuk lho ya. Wis kono rabi ya karo gambar kae. Kita apabila terfitnah gambar ya juga tutup. Itu sebatas boleh, bukan harus, tinggal maslahat apa enggak. Itu bila terfitnah ya enggak. Jadi kalau dai-nya saja kita masih menfitnah, apalagi gambar-gambar yang enggak genah di masyarakat, nanti lebih jauh kan. Apalagi kamar pribadinya gambare ngono-ngono kae, gambar kalender, kadang gambare meh ra klamben blas dipajang nek kamar, wonten nggih. Apalagi digunakan gelaran sajadah ketika sedang sujud, gayane sujud ning pengen cedhek karo gambare sing meh enggak klamben. Alasannya sajadah, gimana bisa khusyuk sholatnya? Wong gambar nggak ngono saja bisa menyibukkan, apalagi gambar itu malah menfitnah, jauhi. Alaisa hadza, bukankah ini mu'dzinun, mengundang fi tanazuri syayatin, berduyun-duyunnya setan. Jadi rumah iseng itu adalah mengundang berduyun-duyunnya setan, mu'dzinun, mengundang berduyun, tanazul, turun berduyun-duyun itu dari setan yang membuat gersang, yang iblis sumpah menyesatkan, wa ib'adil malaikati, dan menjauhkan malaikat. Fahada, maka inilah baitun nubuwati, rumahnya Nabi. Ini diberitahu rumahnya Nabi. Ternyata lam yadkhulhu, tidak mau masuk pada rumahnya Nabi Jibril. Sampai Jibril nggak mau masuk rumah Nabi. Kenapa? Li wujudis surati, karena adanya gambar wal kalbi, dan anjing. Kenapa rumah Nabi kok ada anjing? Ketika dicek ternyata ada anjing liar mampir. Bukan Nabi memelihara anjing, tapi ada anjing liar mampir, kadang delik, karena rumahnya mungkin agak terbuka, mungkin panas-panas. Mungkinkah anak anjing mampir karena panas-panas? Kadang ulo mampir panas-panas. Itu nggak sengaja ada saja sudah tidak mau masuk. Itu ada rumah Nabi itu. Adapun gambar kenapa ada? Waktu itu Bu Aisyah memang ingin menghias rumahnya. Nabi tahu, ya akhirnya dirubah. Sana datang kepada bakul kain, ganti yang polos-polos. Itu pengalamannya, memang Jibril itu datang. Akhirnya oleh Bu Aisyah itu dirubah dalam bentuk lain, sehingga tidak tampak untuk bantal dan sebagainya, sehingga nggak menonjol. Yang paling baik memang itu polos. Itu rumah Nabi saja gitu tidak dimasuki Jibril gara-gara benda itu. Kata sampai-sampai Amaro memerintahkan Nabi SAW bil kalbi, pada anjing, fa'afrijah, maka diusir, wasurati, dan gambarnya, fakutnya, maka dipotong, wasaita, menjadi bantal-bantal. Wal malaikatu, dan malaikat, tadkhulu, masuk, ma'ahum, bersama malaikat, al barokatu. Jadi rumah yang dimasuki malaikat itu bukan sebatas malaikat masuk, tapi rumah yang diberkahi. Wasakinatu, dan ketentraman, watumanitatu, dan kebahagiaan. Sehingga dengan jiwa yang tenang,
tahu kebaikan, tertarik, mudah beramal, hatinya lembut, bahagia dengan zikir, baca Quran, sholatnya khusyuk, sering tafakur, merenung, bisa nangis karena Allah. Nah ini termasuk kebahagiaan. Angel betul nangis karena Allah. Nangis niku mahal. Wonten tiyang ngijapi anake nangis. Wong sing teko niku ya Allah, kok sahdu bahagia sekali. Ngijapi anak iso nangis, ya Allah, kok indah. Jadi nangis takut padahal itu mahal. Lah orang itu hingar-bingar dengan musik nyanyi patung, gak iso nangis, gersang jiwanya. Kalau anak-anak kita tuh gersang jiwanya gak iso nangis, dia omongnya ya wangil. Pakai ngoten. Begitu nanti resikonya. Wasaya itu sementara setan yadkhulu ma'ahum, masuk bersama setan al-qalqu, kegelisahan, wal ittirabu, dan kegundahan atau kegoncangan, wal amradu, dan penyakit an-nafsiyatu, penyakit jiwa, gundah, gelisah, nggak ada tenang, nggak ada ketentraman, nggak ada kebahagiaan, nggak ada rasa kerasan naik ngomah. Kadang itu terbayang-bayang jelmaan, gangguan dari setan, macam-macam. Kita senang bahagia, tapi itu adalah gersang. Maka jauhi, rumah menjadi markas setan. Fala ajaba, maka tidak mengherankan, annaro, bahwa kita melihat ashaba hadil buyuti, penghuni rumah ini, yashkuna, mereka mengadu, min hadil amroti, dari penyakit itu, yaitu enggak tentram di rumah, enggak ada kebahagiaan, enggak ada keceriaan. Yang katanya baiti jannati, rumahku surga, surgaku, home sweet home, katanya gitu nggak? Tapi enggak ada, yang ada kegersangan, acuh, pertengkaran, enggak ada kebahagiaan, cuek dan macem-macem. Anak pun juga hangil dandanane. Sekarang kita masuk kepada rangkuman. Ada 3 nomor yang tertulis bahasa Indonesia. 1, tarbiyatul aulad, butuh pendukung adanya rumah yang mubarokah. Tarbiyatul aulad, mendidikan anak, butuh pendukung. Apa itu pendukungnya? Adanya rumah yang mubarokah, rumah yang diberkahi. Pendukung itu penting, sehingga istri di rumah tenang, suami pulang pun juga bahagia, anak-anak tumbuh membanggakan. Kenapa? Taat. Sehingga doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata, yaitu memandang mereka semangat taat, itu membahagiakan. Itu butuh pendukungan rumah yang mubarokah. Nomor 2, arti berkah, kebaikan yang banyak terus menerus dan merekah dengan cara mudah. Merekah itu mongkrok, tambah gede, merekah, mongkrok, semakin berkembang. Kayak damel napa, adonan roti pernipan, damel napa, roti-roti sing mongkrok niku lho. Vernipan, merekah. Itu mana berkah? Itu kebaikan yang banyak terus menerus dan merekah dengan cara mudah. Nomor 3, rumah sarang setan. Nah ini butuh diketahui, rumah sarang setan. Apa itu? Di dalamnya ada alat musik, nyanyi, makhluk bernyawa, anjing. Itu tanda rumah setan, itu sarang setan. Rumah seperti itu tidak dimasuki malaikat. Nah itu membahayakan sekali, tidak dimasuki oleh malaikat. Itu jelas amat sangat membahayakan. Demikian materi yang kita kaji di kesempatan kali ini. Seolah penting buat kita semuanya. Kita nanti bisa ngecek rumah kita masing-masing. Semoga rumah-rumah kita rumah yang berkah, bukan rumah yang menjadi sarang setan. Semoga dengan rumah yang berkah, anak-anak kita pun juga akan dididik dengan baik, sehingga nanti tujuan yang paling utama mendapatkan
keberkahan Allah akan bisa kita dapatkan semuanya. Demikian yang tersampai. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan, Bu?